Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang perhitungan kapasitas batang tekan di struktur baja. Oke. Pada khususnya tema khusus yang akan saya ambil di video ini adalah tema buckling atau nanti kita akan sedikit bahas. Jadi, di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang batang tarik, di mana nilai batang tarik kalau kemarin saya sampaikan nilainya adalah P sama dengan F dikali dengan A. Ini adalah rumus dasar perhitungan struktur baja, baik itu tekan ataupun tarik atau bahkan lentur ataupun geser. Jadi kira-kira rumus dasarnya adalah seperti ini, P sama dengan F kali A. Kalau kemarin struktur baja tarik atau batang tarik, kapasitasnya P ini ditentukan oleh besarnya nilai F, atau kalau kemarin di struktur baja ada nilai Fy atau tegangan leleh, kemudian ada juga nilai tegangan ultimate atau Fu. Itu untuk struktur batang tekan atau struktur batang tarik. Kemudian untuk struktur batang tekan, ternyata kekuatannya dipengaruhi oleh yang namanya tekuk atau buckling. Jadi tekuk atau buckling. Jadi kalau kita bayangkan struktur baja itu kan tipis sekali. Jadi kalau kita lihat di lapangan profil-profil baja itu tipis. Jadi artinya kalau ada suatu tekanan, jadi kita bayangkan semakin tipis suatu struktur, maka dia akan rawan terjadinya adanya tekuk. Jadi kalau kita bayangkan ada kertas begitu, saking tipisnya kalau kita tekan dia akan tertekuk atau buckling. Jadi kalau misalnya seperti ini ada suatu batang tipis diberikan tekanan, maka nanti deformasinya akan dia tertekuk di area sekitar tengah batang. Jadi kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya saya berikan copy gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah contoh profil baja IWF di mana dia mengalami tekuk di bagian badan profilnya. Ini seperti itu. Kemudian buckling atau tekuk itu bisa kita bedakan menjadi dua. Jadi ada dua tekuk yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah tekuk lokal atau lokal buckling atau tekuk lokal sama. Atau yang kedua adalah selain ada tekuk lokal ada global buckling. Jadi ada lokal buckling, ada global buckling. Jadi khusus untuk tema video kali ini kita akan hanya membahas tentang lokal buckling saja. Jadi lokal buckling itu artinya tekuk yang terjadi pada daerah-daerah lokal, atau misalnya kalau kita bicara tentang profil IWF, ada profil IWF. Artinya kalau misalnya profil IWF terjadi tekuk lokal atau lokal buckling, maka tekuk yang terjadi itu ada kemungkinan terjadi di daerah sayap atau di daerah badan. Jadi lokal atau tekuk yang terjadi di daerah lokal saja, apakah itu di bagian sayap ataupun di bagian badan. Kemudian kalau tekuk global atau global buckling itu artinya tekuk terjadi di sepanjang centang. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah seperti itu. Kemudian di SNI Baja tahun 2015, SNI 2015 tentang baja, di mana SNI tahun 2015 ini mengacu ke peraturan ISC tahun 2010. Untuk perhitungan lokal buckling hanya diberikan batasan-batasan tertentu. Jadi lokal buckling untuk SNI tahun 2015 itu dihitung dari adanya rasio lebar dibagi tebal. Jadi rasio B per T. Artinya tingkat atau derajat ketipisan dari suatu profil itu akan menentukan apakah profil tersebut akan terjadi lokal buckling atau tidak. Jadi nanti dari
B per T, batasan B per T atau rasio lebar per tebal, itu akan ditentukan apakah profil itu termasuk profil yang langsing atau tidak langsing. Artinya kalau profilnya langsing itu dia secara harfiah artinya adalah panjang tapi dia tipis. Kalau tidak langsing dia lebih cenderung lebih tebal. Jadi kalau kita nanti menghitung profil kita termasuk yang kategori elemen yang langsing, maka dia akan terjadi lokal buckling. Tekuk lokal ya. Artinya kalau tidak langsing, otomatis dia tidak akan terjadi tekuk lokal atau lokal buckling. Jadi intinya adalah seperti itu. Kemudian ada batasan-batasan yang harus kita penuhi untuk B per T. Mungkin akan saya kopikan di bagian sini. Oke, di sini adalah untuk batasan yang harus kita penuhi agar profil kita tidak terjadi adanya tekuk lokal atau lokal buckling. Jadi ini adalah tabel B4.1a. Jadi batasan rasio tebal terhadap lebar khusus untuk struktur yang menahan gaya aksial. Jadi tabel ini B41A itu adalah batasan untuk gaya-gaya yang menahan gaya aksial atau gaya normal. Dan nantinya kalau misal profil kita menahan gaya lentur, nanti akan ada batasan-batasan tersendiri. Jadi ini khusus untuk batasan struktur yang menerima gaya aksial. Jadi rasionya adalah B per T. Definisi B itu apa? Itu ada di gambar di sini. Nanti kita bisa sambil sampaikan ada contoh soal juga. Kemudian batasannya adalah ini. Kemudian apabila B per T ini kita bandingkan dengan batasan yang ada di tengah ini, jika nilai B per T-nya kurang dari batasan, maka dia termasuk profil yang tidak langsing. Kemudian apabila B per T dia melebihi dari batasan, maka dia termasuk profil yang langsing. Atau kalau lebih, artinya dia akan terjadi tekuk lokal. Jadi kira-kira untuk konsepnya adalah seperti itu. Kita langsung saja ke cek di contoh soal. Saya buatkan di sini. Misal ada profil IWF, di mana nilai profil IWF-nya atau dimensinya adalah kita beri kode 150 kali 75 kali 5 kali 7, di mana IWF yang seperti ini kalau kita gambarkan. Oke, ini adalah untuk profil IWF. Kira-kira seperti ini. Profil IWF yang 150 kali 75 kali 5 kali 7 ini adalah angka-angka untuk menentukan dimensinya. Jadi profil IWF-nya adalah ketinggiannya atau tinggi profilnya adalah 150 mm. Kemudian lebarnya adalah 75. Kemudian ada tebal sayap itu besarnya adalah 7 mm. Kemudian tebal badannya adalah 5 mm. Jadi untuk IWF 150 kali 75 kali 5 kali 7 adalah dimensinya adalah seperti yang sudah saya gambarkan. Kemudian misal kita ketahui baja ini memiliki mutu, misal kita pakai ini aja BJ37, kode mutu BJ37, di mana BJ37 memiliki nilai FY atau tegangan leleh sebesar 240 MPa. Artinya kalau MPa itu adalah Newton per milimeter pangkat 2, maka semua dimensi di profil IWF itu kita harus konversi ke milimeter, atau secara gampangnya harus kita samakan satuannya. Jadi satuannya harus disamakan. Jadi kita kembali lagi ke sini. BJ37 memiliki FY 240, kemudian nilai FU-nya 370 MPa. Kemudian untuk baja kita pakai modulus elastisitas secara teoritisnya kita pakai 200.000 MPa. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan cek masing-masing profil di sini ada elemen sayap dan elemen badan. Untuk profil IWF 150, kita akan cek apakah profil ini akan ada kemungkinan terjadinya lokal buckling atau tidak. Jadi caranya kita harus cek masing-masing B per T-nya. Jadi pertama kita harus cek, misal kita yang cek dulu adalah bagian elemen sayap. Jadi elemen sayap profil, kita cek pertama. Rumusnya sama, jadi batasannya adalah rasio B per T. Kemudian B itu apa? Kalau kita lihat di tabel di sini,
Kalau kita lihat tabel di sini, nilai B itu adalah ternyata setengah dari lebar profil. Jadi kalau tadi profil 150 kali 75, maka setengah dari 75 itu adalah 37,5. Jadi kita masukkan di sini 37,5 atau setengah dari 75 dari setengahnya ini. Lebar profilnya kita bagi 2. Kemudian untuk tebalnya, tebal sayap angkanya adalah 7 mili. Jadi ingat, untuk semua satuan harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kalau misal diketahui adalah satuannya adalah meter, maka kita harus mau gak mau kita harus ubah satuannya menjadi ke milimeter, atau yang dari MPa kita ubah ke meter. Jadi seperti itu. B per T untuk 37,5 per 7 untuk elemen sayap profil, kalau kita hitung nilainya adalah hasilnya 5,36. Kemudian untuk batasan, kalau kita kembali lagi cek di tabel 4.1a, batasannya adalah 0,56 dikali akar E per FY. E kita sudah tahu, nilai FY kita juga sudah tahu, kemudian kita akan tuliskan di sini. Jadi batasan sama dengan 0,56 dikali akar E per FY. Jadi 0,56 ini 200.000 dibagi FY-nya nilainya 240. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah sebesar 16,6. Karena ini rasio maka nggak akan ada satuannya. Jadi kalau kita cek di sini nilai B per T kita bandingkan dengan angka batasan. Jadi B per T tadi adalah yang di atas 5,36, artinya 5,36 ini nilainya kurang dari batasan yang sudah ditentukan SNI tahun 2015, 16,16. Artinya untuk elemen sayap tidak terjadi local buckling atau termasuk elemen tidak langsing. Itu untuk elemen sayap profil. Jadi kita sudah hitung, kemudian kita nggak stop di sini. Kita juga harus cek untuk elemen yang selanjutnya, yaitu elemen badan profil. Kita masuk ke sini, kita tuliskan dulu untuk elemen badan profil. Seperti ini. Kemudian kita cek batasan di sini, kita lihat apakah ada. Kalau kita lihat di sini ini khusus untuk elemen sayap. Kalau kita cek yang IWF, ini ada IWF, itu untuk sayap. Jadi di sini ada tulisannya sayap. Kemudian nomor 2 juga ada profil IWF. Bedanya kasus nomor 1 dan kasus nomor 2. Nomor 1 adalah untuk profil I canai panas. Jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah profil I canai panas atau hot roll steel. Jadi artinya profil yang memang dibuat di pabrik langsung berbentuk profil. Jadi kemudian yang bedanya yang nomor 2, kasus nomor 2 ini adalah untuk profil I tersusun atau I build up. Artinya profil I yang tersusun dari plat-plat yang kita sambungkan dengan mungkin sambungan las. Jadi kalau kita pakai hot roll steel, kita pakainya yang kasus yang pertama. Dan kasus 1 dan kasus 2 itu kita hanya membahas untuk yang elemen sayapnya saja. Sekarang kita coba cek batasan untuk elemen badan. Kemudian saya akan kopikan di sini sebentar. Oke, di sini adalah untuk batasan. Mungkin nggak cukup, saya taruh di bawah aja. Oke, dia nggak mau. Oke, sudah. Jadi di sini untuk B41 untuk lanjutannya, kita lihat di kasus nomor 5. Jadi badan dari profil I simetris ganda, jadi badannya yang kita tinjau. Jadi rasionya sama B per T, di mana sama sebenarnya, ini H per T ya. Jadi H-nya itu adalah tinggi sayapnya saja, khusus untuk tinggi sayapnya saja, bukan tinggi secara profil keseluruhan. Jadi H per T. Kita asumsikan, kita ubah saja H per T biar kita nggak akan kebingungan. Dan untuk badan profil rumusnya H per T atau tinggi
dari badan profilnya saja dibagi dengan tebal sayap. Artinya kalau tinggi badan profil itu hanya sekian saja. Jadi kalau penuh itu adalah 150, maka kalau hanya tinggi badannya berarti tinggal H total dikurangi dengan 2 kali tebal sayap. Jadi tebal sayap ada di sini dan tebal sayap ada di sini. Jadi ini adalah kalau kita total keseluruhan adalah H. Jadi ini ada TF, ini ada TF, di mana H atau H kecil sama dengan H besar dikurangi 2 TF. Oke, kita masukkan rumusnya di situ. Ini ada H besar dikurangi 2 TF. Kemudian dibagi dengan tebal web. Ini tebal web. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini adalah 150, kemudian tebal sayapnya tadi ada 2 kali 7, kemudian tebal badannya adalah angka 5. Kemudian hasilnya kalau kita hitung nilainya menjadi 27,2. Itu untuk rasio kelangsingan. Kemudian kita cek untuk batasan. Batasan profil, kita lihat kembali lagi ke tabel. Batasannya adalah angka di sini. 1,49 kali akar E dibagi dengan FY. Jadi batasan sama dengan 1,49 dikali akar E per FY. Jadi sama dengan 1,49. Angkanya masih sama, 200.000 dibagi 240. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah 43,01. Kemudian kalau kita bandingkan lagi untuk H per TW dibagi dengan batasan tadi, ini 1 ya. H per TW sama dengan 27,2, artinya ini masih kurang dari batasan 43,01. Artinya untuk elemen badan termasuk elemen yang tidak langsing. Jadi dari dua elemen yang sudah kita cek, jadi elemen sayap profil, kemudian elemen badan profil, semuanya termasuk elemen yang tidak langsing semuanya. Artinya profil IWF 150 kali 5, 150 kali 75 kali 5 kali 7 itu adalah termasuk profil yang tidak langsing. Artinya kemungkinan terjadinya tekuk lokal itu sangat kecil atau bisa dihindari. Itu untuk contoh satu. Contoh yang kedua mungkin langsung saja saya berikan di sini. Untuk IWF, sebentar, IWF, oke, kita zoom sebentar. IWF 350 kali 175 kali 7 kali 11. Ini untuk contoh kedua. Sama-sama IWF ya, artinya ini adalah untuk hanya adalah atau tinggi profilnya adalah 350, 175 ini adalah B atau lebar profil, 7 itu adalah TW-nya atau tebal badan, kemudian 11 itu adalah tebal flank atau tebal sayapnya. Kemudian untuk cek sama, pertama adalah elemen sayap, jadi sayap profil kita cek dulu. Jadi batasannya tadi adalah rasionya adalah B per T. T-nya adalah TF ya, jangan lupa. Di mana B kecilnya ini adalah setengah dari B lebar profil, artinya setengah kali, kalau kita tulis saja ya, setengah kali 175 dibagi tebal sayapnya adalah 11. Di sini setengah dari 175 itu adalah 87,5 dibagi 11, hasilnya adalah 7,95. Kemudian cek batasan. Batasannya adalah 0,56 dikali akar E per FY, di mana angka ini kalau kita hitung, ini 200.000 sama angkanya, per FY-nya 240, akan ketemu nilai tadi sama ya, 16,16. Artinya kalau ini kita bandingkan dua-duanya, kalau kita bandingkan, artinya B per TF sama dengan 7,95.
itu nilainya masih di bawah dari batasan 16,16. Artinya ini masih tidak langsing. Jadi masih belum terjadi tekuk lokal. Kemudian yang elemen yang kedua adalah elemen badan. Untuk elemen badan profil, tadi untuk rasionya itu adalah H kecil atau hanya tinggi badannya saja dibagi dengan TW, di mana H kecil itu sama dengan H besar dikurangi 2TF dibagi dengan TW. TW tadi angkanya, kita tulis aja TW dulu ya. Jadi kita hitung satu-satu. H besarnya adalah 350. Kemudian 2 kali TF itu adalah 2 kali 11 dibagi tebal badannya itu adalah 7. Kemudian kalau kita hitung semuanya langsung saja ini angkanya kita dapatkan 46,86. Oke, benar. Kemudian batasan sama, jadi tadi 1,49. Oke, benar. Oke, benar. Dikali akar E per FY. Jadi karena tadi hitungannya angkanya juga sama, E-nya sama, FY-nya juga sama, E-nya 200.000, FY-nya 240.000. Kita langsung saja tulis batasannya adalah 43,01. Artinya H per TW, kalau kita cek di sini sama dengan 46,86, nilainya lebih besar atau lebih dari angka batasan yang sudah ditentukan oleh SNI. Ini artinya untuk badan profil itu termasuk kategori elemen yang langsing. Jadi kalau kita lihat di sini dari dua hitungan kita, dari saya profilnya adalah tidak langsing, tidak terjadi local buckling, tapi badan profilnya termasuk elemen langsing. Jadi ada kemungkinan besar terjadi local buckling atau tekuk lokal. Jadi kondisi yang seperti ini untuk khusus IWF 350 kali 175 kali 7 kali 11 itu tidak disarankan digunakan untuk struktur tekan. Jadi diingat, untuk IWF 350 kali 175 kali 7 kali 11 tidak disarankan digunakan sebagai struktur tekan berdasarkan SNI tahun 2015, SNI Baja tahun 2015. Oke, sampai di sini video tutorial kita kali ini. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kita sambung di WhatsApp group. Kita bisa diskusi di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.